Ribuan orang kehilangan pekerjaan, daya beli merosot, pertumbuhan ekonomi melambat. Dan tepat pada 5 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 6 bantuan besar-besaran. Tapi, apakah ini jawaban nyata dan cukup untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yang sedang lesu? Atau hanya solusi tambal sulam sementara? Mari kita bedah satu persatu dan lihat lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan ekonomi Indonesia. Hanya di DB News Uncovered. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2025 hanya 4,87%, turun dari 5,02% di kuartal sebelumnya. Sepintas angka ini tampak biasa, tapi di balik angka itu, realitanya sungguh mengkhawatirkan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 26.455 pekerja terkena PHK hanya dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2025 saja. Dan menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, angka ini bisa melonjak hingga 250.000 orang sepanjang tahun ini. Sektor padat karya seperti tekstil, garmen, hingga alas kaki menjadi yang paling terpukul. Biaya produksi naik, permintaan menurun, dan pengusaha mulai memangkas tenaga kerja untuk bertahan hidup. Dalam kondisi inilah, pemerintah akhirnya merilis paket bantuan 6 stimulus ekonomi yang diklaim menyasar langsung masyarakat bawah dan sektor usaha rentan. Berikut 6 bantuan yang akan diluncurkan pada 5 Juni 2025. Yang pertama, diskon transportasi umum. Selama libur sekolah Juni hingga Juli 2025, masyarakat akan menikmati diskon tarif angkutan umum untuk kereta api, angkutan laut, dan pesawat. Tujuannya jelas, mendorong pergerakan masyarakat dan meningkatkan konsumsi sektor pariwisata. Tapi, apakah masyarakat kecil bisa benar-benar menikmati ini? Banyak dari mereka justru tidak punya uang untuk berpergian. Yang kedua, potongan tarif tol. 110 juta pengendara diprediksi akan terdampak dari pemotongan tarif tol secara temporer. Kabar baik bagi pemilik kendaraan pribadi. Tapi, bagaimana dengan buruh dan petani? Mereka tak akan banyak merasakan dampaknya. Yang ketiga, diskon tarif listrik. Mulai 5 Juni, sebanyak 79,3 juta rumah tangga pelanggan listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere akan mendapatkan diskon hingga 50%. Ini menjadi salah satu bantuan paling langsung terasa. Tapi, catatan pentingnya, subsidi ini hanya berlaku selama 2 bulan. Setelah itu, tekanan biaya hidup bisa kembali menghantam. Keempat, tambahan bantuan sosial. 18,3 juta keluarga penerima manfaat akan kembali menerima bantuan pangan, baik melalui kartu sembako maupun bantuan beras. Sayangnya, penyaluran bansos kerap tersendat oleh masalah teknis dan birokrasi. Apakah penyaluran bansos kali ini akan lebih transparan dan tepat sasaran? Kelima, bantuan subsidi upah atau BSU. Pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah akan mendapat BSU, tapi besarannya belum diumumkan. Jika kita lihat ke belakang, BSU di masa COVID mencapai 1 juta rupiah per pekerja. Namun, kali ini kemungkinan besar nominalnya lebih kecil karena keterbatasan anggaran. Yang keenam, diskon iuran JKK BPJS Ketenagakerjaan. Perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK untuk sektor padat karya adalah bentuk perlindungan sosial tambahan bagi industri. Tapi, faktanya, tidak semua pelaku industri padat karya aktif membayar BPJS Ketenagakerjaan. Jika kita lihat secara keseluruhan, bantuan ini penting
dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin dan sektor informal. Tapi, ada catatan besar yang tidak boleh kita abaikan. Semua bantuan ini bersifat sementara. Artinya, mereka tidak menjawab masalah struktural yang lebih dalam. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyebut bahwa sektor bisnis di Indonesia mulai memasuki fase genting dan sedang menuju titik rawan dengan prediksi 250.000 pekerja akan berdampak PHK pada 2025. Banyak UMKM dan industri tertekan karena tingginya biaya operasional, lemahnya permintaan, dan regulasi yang membingungkan. Jika hanya disubsidi tanpa perbaikan iklim usaha, maka pemulihan ekonomi akan berjalan di tempat. Indonesia saat ini membutuhkan langkah jangka panjang, deregulasi untuk UMKM, penyederhanaan izin usaha, reformasi fiskal, dan perlindungan hukum bagi investor. Bantuan 6 stimulus ini ibarat air di tengah padang pasir, berharga dan sebenarnya penting sebagai langkah awal, tapi tidak cukup. Tanpa transformasi sistemik, kita hanya akan kembali pada pola lama. Subsidi sementara, lalu krisis berulang. Tanpa reformasi struktural seperti deregulasi, ketenagakerjaan, dan percepatan reformasi birokrasi, stimulus ini hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Ini bukan kritik, melainkan alarm. Apakah kita akan terus menambal kebocoran ekonomi, atau mulai membangun kapal yang benar-benar kuat? Apa pendapatmu tentang 6 bantuan dari Prabowo? Apakah bantuan ini cukup untuk menyelamatkan dan memulihkan ekonomi kita, atau hanya solusi sesaat? Tulis opinimu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe DP News untuk update terkini, karena di sini kita akan terus mengulas fakta secara tajam dan objektif.